Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat, guru SD kelas 9. Suara saya kecil nggak Bapak Ibu? Kecil ya? S. Oke ya Bapak Ibu, sekarang ya suara saya. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada Bapak Guru hebat SD 49. Saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru hebat sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari ini, membantu saya mendengarkan presentasi tentang budaya positif dan juga nanti ada rapat kenaikan kelas bersama Ibu Kepala Sekolah. Pertama sekali saya ucapkan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 49, rekan Bapak Ibu Guru SD 49 dan juga pegawai SD 49. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak, tepatnya modul budaya positif. Di sini sekali lagi Bapak Ibu Guru, bukan saya menggurui, tetapi di sini kita saling berdiskusi, mengambil ilmu bagaimana penerapan budaya positif yang harusnya kita laksanakan di sekolah. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu, saya akan mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Masing-masing di modul 1, modul 2, dan modul 3 ada isi yang akan saya presentasikan. Dan saya harap nanti di bagian akhir refleksi ada pertanyaan atau kita saling diskusi tanya jawab seputar budaya positif yang seharusnya kita implementasikan di sekolah kita ini. Modul pertama itu berisi tentang filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, isi guru penggerak, dan budaya positif. Yang pertama yang akan saya tampilkan atau presentasikan adalah tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, di mana nama asli Bapak ini adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah pendirian Sekolah Taman Siswa atau TAMSIS pada tahun 1922, di mana bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat jelata yang pada masa itu masih terbatas kesempatan pendidikannya. Nah, yang berikutnya, filosofis pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan serta memfasilitasi individu untuk dapat mengembangkan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya, seperti kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Inilah Bapak Ibu filosofis pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian slogan Bapak Ki Hajar Dewantara ini memang harus kita aplikasikan di dalam pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Di mana ada 3 slogannya. Ini memang kalau kami dalam pendidikan guru penggerak ini kami sangat ditekankan kepada 3 slogan ini. Yang pertama, Ingarso Supalada, Inmadia Manguntarsa, dan Tupuri Handayani. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya kira Bapak Ibu pasti sudah paham mengenai slogan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana Ingarsa Supalada itu artinya guru di depan. Dia sebagai contoh atau panutan. Jika berada di tengah, Ingmadia Manguntarsa, maka guru memberi atau membangun semangat,
niat maupun kemauan dari peserta didik itu sendiri. Nah, Tuturi Handayani, guru di belakang sebagai apa? Memberi semangat atau dorongan. Jadi inilah slogan kita ya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Ada 3, Ingarsa Sungkulada, Imadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang materi yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Di mana nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sedangkan peran guru penggerak adalah yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pendorong kolaborasi, menjadi penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru. Oke, saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, yang materi yang ketiga adalah visi guru penggerak. Nah, ini kemarin waktu PI 2 saya, ini pengajar praktek sudah datang ke sekolah dan saya juga sudah mengundang beberapa guru untuk membahas tentang visi guru penggerak. Bisa juga lebih tepatnya ke visi sekolah nantinya. Jadi untuk menentukan visi dari sekolah, tahapnya saya rasa sama seperti yang sudah saya paparkan kemarin waktu dengan pengajar praktik saya dan juga dengan beberapa guru. Tapi di sini saya coba bantu menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Di mana visi guru penggerak, tahapan menentukan visi. Tahap pertama itu ada yang pertama makna visi. Apa sih itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Yang kedua, cita-cita. Mewujudkan pendidikan menjadi sarana untuk dapat menuntun siswa menemukan potensi dirinya dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya, serta menanamkan budi pekerti yang luhur, serta menjadikan siswa yang religius dan berprestasi. Sedangkan keyakinannya bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru harus dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut dengan cara melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpusat pada siswa. Yang keempat, menjadi pembeda. Di sekolah saya memiliki murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti, mandiri, kreatif, serta berprestasi sesuai bidangnya. Nah, yang kelima, kontribusi pemimpin dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selalu memberikan dukungan dalam hal peningkatan kompetensi guru, kelengkapan fasilitas sekolah, serta kenyamanan lingkungan belajar. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk menentukan visi. Ini sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya skip aja ya. Nah, ini yang pertama adalah pertanyaan pemantik. Jadi kalimat rumpang di sini adalah kalimat pemantik untuk menentukan visi kita, di mana terdiri dari 6 pertanyaan yang harus dijawab. Setelah dijawab, maka kita akan menyusun visi dari yang sudah dijawab oleh guru-guru tersebut. Nah, yang pertama, misalnya saya memimpikan murid yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah seseorang yang memiliki potensi diri sesuai kodrat alam dan zamannya. Maka kita sebagai guru haruslah dapat menuntun mereka untuk menemukan potensi dirinya agar dapat bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan, penanaman karakter dengan kebiasaan hal baik, serta peningkatan kompetensi intelektual. Dan yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup haruslah memiliki ilmu pengetahuan sebagai dasar pegangan hidup. Maka kita harus terus belajar. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk selalu meningkatkan kompetensi dan selalu menjadi teladan bagi siswa. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham
bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, maka kita sebagai guru harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya. Nah, di sini adalah mengenai visi guru penggerak, di mana hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang baik dan telah membudaya. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dari beberapa hal, seperti disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya mulai saja ke disiplin positif ya. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang hadir dalam diri seseorang tanpa hukuman dan pemberian hadiah. Jadi kan Bapak Ibu, selama ini kita berpikirkan bahwasannya kalau kita dalam suatu pembelajaran bagi anak yang memiliki kualitas yang lebih baik atau lebih unggul dari teman-temannya, terkadang saya juga pernah membuat seperti itu. Saya memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang saya anggap kualitasnya lebih tinggi. Sebenarnya itu dalam pembelajaran kami salah, karena banyak hal-hal yang negatif yang bisa didapatkan dari perilaku seperti itu. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol seorang guru. Kemudian motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal ini yang harus ditumbuhkan dari dalam diri agar tumbuh kesadaran diri. Jadi kan Bapak Ibu, sekedar berbagi ilmu bahwasannya motivasi itu terbagi menjadi dua ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Seharusnya yang kita ingin wujudkan dari peserta didik itu adalah motivasi internal yang memang berasal dari dalam dirinya. Kalau kita memberikan suatu penghargaan atau reward, itu termasuk ke dalam motivasi eksternal, dan ini berdampak kurang baik bagi anak itu sendiri beserta dengan keadaan di sekitarnya. Nah, ini Bapak Ibu guru, ini yang harus kita pahami, karena saya waktu belajar tentang materi ini, saya benar-benar terpukul, saya benar-benar tersindir, ini kena ke saya. Di mana Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, dari pembelajaran yang sudah saya dapati, bahwasannya dari kelima posisi itu seharusnya kita sebagai pendidik memiliki sikap seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi manajer merupakan posisi kontrol terbaik yang dapat mengarahkan murid untuk menyadari kesalahannya, memunculkan rasa tanggung jawabnya, serta mencari solusi dari dirinya sendiri. Ini kita bisa, Bapak Ibu, kita coba untuk menerapkan ya posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nanti saya akan memberikan videonya, Bapak Ibu guru bisa bandingkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya akan tampilkan videonya, cukup menginspirasi juga buat kita sebagai seorang pendidik. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu Guru hebat, bagaimana sudah menonton video 5 posisi kontrol yang seharusnya Bapak Guru terapkan. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa melihat, memilah mana yang terbaik yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Jadi dari pembelajaran yang sudah kami jalankan, pembimbing praktek dan juga fasilitator kami, dan juga dari artikel atau materi serta video pembelajaran yang sudah kami pelajari, maka disarankan seorang pendidik atau guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Ya, diharapkan ini kita bisa implementasikan di kelas. Nah, berikutnya keyakinan sekolah atau kelas. Ini juga tadi sudah saya praktekkan di kelas Fitri, di mana keyakinan sekolah atau kelas itu adalah dibuat oleh semua warga sekolah atau kelas yang melalui surat pendapat untuk dapat ditetapkan bersama. Di mana manfaat keyakinan sekolah atau kelas menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerapkan disiplin, menjaga lingkungan sekolah atau kelas tetap kondusif. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu Guru ya. Contoh keyakinan kelas yang kita bisa terapkan di dalam kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Nanti yang selebihnya bisa Bapak Ibu coba praktekkan di kelas ya. Kalau tadi saya sudah praktekkan di kelas yang Fitri. Nah, Bapak Ibu yang terakhir kita akan mengadakan refleksi. Mungkin di refleksi ini Bapak Guru hebat ada sedikit pertanyaan mengenai seputar materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang keempat, budaya positif. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya, saya kasih waktu dan tempat. Tapi kalau lama-lama ya Bapak Ibu Guru ya. Karena ini sudah siang juga, tadi terpotong karena video kita yang tidak tampil. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Saya banyak mau bertanya. Tanyakan Pak terus. Aku aja, banyak baca Pak. Ya, silakan Bapak Supri. Saya mau bagaimana tulis sebagai visi untuk mengajak kami jangan bergerak. Ya betul. Poin kelima. Oke, Bapak Ibu, Bapak, terima kasih. Ya, poin kelima ya Pak katanya. Pertanyaannya ya. Nah, coba sama-sama kita berdiskusi ya. Oke, kebetulan saya di sini kan calon guru penggerak, masih calon sih. Kita berharapnya lulus ya menjadi guru penggerak. Di sini visi guru penggerak salah satunya adalah berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat yang ada di lingkup sekolah tersebut. Tapi Pak, sesuai dengan motto pendidikan guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi, kalau Bapak ajak saya atau suruh supaya kita semua berkolaborasi, saya sangat senang sekali. Karena saya sangat mendukung Bapak Ibu Guru untuk mengikuti program penggerak angkatan yang berikutnya. Karena Bapak Ibu Guru, saya sudah menjalani pendidikan guru penggerak. Banyak ilmu yang bisa saya dapati. Yang tadinya saya awam tentang seorang pendidik, saya dulu berpikir kan Bapak Ibu Guru, pendidik itu kalau guru itu datang tugasnya hanya datang, ngajar, kasih ilmu. Tapi ternyata itu salah Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ada banyak ilmu yang saya dapati. Dan itu salah satunya bisa mengupgrade diri saya karena lebih baik lagi. Jadi kalau Pak Supriyadi menyuruh saya mengajar, saya selalu mendukung. Jadi Bapak Ibu Guru jika Anda mau mengikuti program guru penggerak, mari sama-sama kita berkolaborasi, berdiskusi. Insya Allah saya
belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya duluan ini saya hebat, tidak. Saya juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Saya juga butuh dukungan moral dan spiritual dari Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya Pak, Bapak Herol, silakan. Izin kepada Ibu. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah masalah yang pernah Ibu hadapi saat kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana solusi yang dapat dari pembelajaran yang setelah Ibu dapat dari pendidikan gerak? Terima kasih. Bagus sekali ya, pertanyaan Pak Erol sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Pak Erol. Saya coba menjawab ya pertanyaan Pak Erol. Dulu Pak Erol, sebelum saya masuk pendidikan guru penggerak, jujur, saya itu di kelas tipe guru yang sebagai penghukum. Jadi saya itu kalau sudah marah sama murid, ya wajar ya, namanya emosi ya Bapak ya. Mulut semua ini ngomong dari kebun binatang sampai kebun buah-buahan semua keluar. Jadi saya masalah yang terjadi di kelas, misalnya anak saya bertengkar, berkelahi. Jadi pada saat saya menyelesaikan masalah itu saya dengan penuh emosi, saya mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Seharusnya tidak seperti itu Bapak Ibu Pak Erol. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang saya lakukan selama ini salah. Jadi setiap ada masalah di kelas, seharusnya kita sebagai pendidik atau guru harus bijak dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi salah satunya adalah kita ambil posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita berusaha menciptakan atau menumbuhkan motivasi intrinsik dari peserta itu, dari murid kita. Jadi kita motivasi eksternal, kita berusaha membentuk motivasi internal atau kesadaran diri dari murid itu sendiri, tidak disuruh-suruh, tidak diajak-ajak, dia memang dari dalam hatinya tergerak untuk melakukan sisi posisi baik tersebut. Menurut saya seperti itu Pak Erol. Apakah sudah puas Pak Erol? Kan di situ tadi ada, saya lihat ada ada posisi kontrol yang membuat rasa bersalah teman, mentor, dan manajer. Kenapa yang diambil itu posisi manajer? Kenapa yang nggak harus dikombinasikan yang kelima tersebut? Ya, terima kasih Pak Erol. Saya coba bantu lagi ya. Nah, di sini seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya motivasi itu kan ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Diharapkan dari peserta didik itu muncul atau tumbuh dari dalam hatinya itu motivasi internal. Dari kelima posisi kontrol ini, di posisi manajer kita bisa menumbuhkan atau mewujudkan atau melahirkan atau membentuk motivasi internal dari peserta didik itu sendiri. Kenapa? Karena posisi manajer merupakan posisi kontrol terbaik yang dapat mengarahkan murid untuk menyadari kesalahannya. Kita berusaha Bapak Ibu guru menyadari bahwasannya murid itu sudah melakukan kesalahan. Kita berusaha menyadari dia dari kesalahan itu, sehingga dari murid itu sendiri muncul rasa tanggung jawab serta murid itu sendiri bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Sedangkan keempat posisi kontrol yang lain, menghukum, membuat rasa bersalah, teman dan pemantau, ini tidak memunculkan motivasi intrinsik. Yang dimunculkannya adalah motivasi eksternal. Nah, jadi kesadaran dari si murid itu tidak ada. Contoh sebagai penghukum, kita guru sebagai penghukum, ya udah kita marah, kita keluarkan semua amarah kita. Tetapi dari murid itu sendiri tidak akan muncul motivasi intrinsik. Dia cuma satu pada saat itu, tetapi besok dia pasti akan mengulangi. Kenapa? Karena dalam dirinya belum muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Seperti itu Bapak. Bisa dipahami Pak Erol, bisa diterima? Ya, oke, terima kasih. Oke, yang lain? Ada Bapak Ibu? Tentang video tadi itu rekayasa sebenarnya. Itu acting Pak. Iya, kenapa?
Tadi SMA juga. Cuma sebenarnya kalau SMA itu udah dibolehkan. Jadi Nggak masuk akal itu dia. Itu dari PMM loh Pak. Itu BK. Cuman itu bukan guru BK, itu guru piket. Piket itu mau SD, mau SMP itulah tanggung jawabnya. Kalau ada anak yang terlambat, itu dicatat namanya siapa, alasannya apa, itu sebenarnya guru piket, bukan guru BK. Iya, berarti dia merangkap itu guru piket dan guru PK. BK ya. Tapi ya, cocoknya videonya itu yang SD. oh, iya ya, biar kita pandai menangkap. contohnya Dia boleh mas aja kalau dia dari Ibu Yani, dari Ibu sendiri, bagaimana contoh untuk menyelesaikan masalah melalui posisi manajer atau perhatian dari kombinasi kalimat tersebut. Oke ya, Pak ya. Coba saya jawab ya. Contoh dari mereka tidak mengerjakan tugas. Oke, mereka tidak mengerjakan PR ya, tidak mengerjakan PR. Mungkin kalau dari sisi penghukum kita sebagai guru kan biasa ya, sering mengaplikasikan ini dalam kelas. Biasanya ada satu murid yang tidak mengerjakan PR, terus kita marahi murid tersebut. Nah itu kita sebagai guru yang mengambil posisi kontrol hukum. Kamu ini tidak kerjakan PR. Apa kerjaan kamu di rumah? Kenapa PR tidak kamu kerjakan? Dalam luapan emosi kita buangkan. Itu sebagai hukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Itu tadi kita berpikir seperti ini. Kamu ini yang saya contoh ya Pak ya dengan kata-kata. Kamu ini yang rapi ya, tidak pernah kerjakan PR. Semalam PR bilang tidak dikerjakan. Sekarang malam tidak dikerjakan. Kamu mau ibu dimarahi sama kepala sekolah? Kamu mau terus-terusan ibu ditegur sama kepala sekolah? Nanti kepala sekolah mengira ibu nggak bisa mendidik kamu. Nah, apa yang terjadi pada murid kita? Pada kami tersebut dia merasa bersalah. Dia merasa gara-gara saya itu jadi kena, gara-gara saya ibu jadi dimarahi. Itu kita menciptakan posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Maka itu memang tidak pantas kepala sekolah. Kita bisa terapkan dalam kelas. Nah, kemudian sebagai teman, ya kalau sebagai teman berarti saya sama murid saya nggak ada jarak dong. Artinya dia mau ngapain ya udah nggak masalah. Cuma ada sisi negatifnya Pak. Dia hanya tergantung sama guru yang dianggap sebagai teman itu, sama guru lain yang sepertinya bukan. Jadi itu bisa juga Pak. Ada sisi negatifnya. Sedangkan pemantau ini kan lebih ke konsekuensi. Misalnya gini, kamu nggak kerjakan PR, kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau kamu tidak mengerjakan PR? Tahu Bu, misalnya Rani menjawab apa, saya disuruh keluar kelas. Nah, ada konsekuensinya Pak. Itu juga tidak menimbulkan motivasi intrinsik. Tetapi kalau kita menerapkan posisi manajer, saya akan berdiskusi sama Rani, lebih pendekatan saya antara guru dengan murid. Misalnya gini Pak, kata-kata ya, Rami, Ibu boleh tahu, kamu kenapa nggak kerjakan PR? Mungkin kami berkata, Bu, saya lupa. Terus saya akan tanya, saya cari tahu, Rami kenapa bisa lupa? Oh Bu, saya semalam ketiduran, tidurnya cepat. Terus saya berusaha mencari lagi, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri Rami supaya dalam dirinya itu sadar, oh iya, besok Bu, aku janji, aku akan kerjakan PR. Kita munculkan Pak, motivasi intrinsik dia. Itu yang kita harapkan dari seorang murid. Jadi bukan dengan yang selama ini kita lakukan dengan kekerasan atau dengan paksaan. Karena sesuatu yang seperti itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kita berusaha memunculkan motivasi intrinsik atau kesadaran diri dari murid tersebut. Itu yang paling penting Pak. Jadi didapat dari posisi manajer. Kalau di-combine, sepertinya sih susah juga Pak, karena masing-masing ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi di sini posisi manajer dia lebih bijaksana. Seorang gurunya itu bijaksana dalam mengatasi masalah muridnya. Jadi si murid ini sadar, besok dia nggak buat lagi. Kenapa? Karena dalam hatinya dia sudah bergerak. Oh iya Bu, aku janji Bu, besok aku nggak akan buat lagi. Artinya dia besok nggak buat lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu apa solusinya. Dia anak tersebut sudah menemukan solusi itu sendiri. Dari mana dia
intrinsik yang ada dalam dirinya. Itu yang kita munculkan, itu yang kita harapkan. Jadi seorang guru jika sudah bisa memunculkan motivasi intrinsik dari murid itu sendiri, artinya guru itu sukses. Guru itu perlu dikasih bintang, artinya bintang berapa? Bintang 5. Tapi bukan hotel ya Pak Supri ya. Oke, bagaimana Pak Erol? Ini sudah kami buat loh Pak. Pada pendidikan kami guru penggerak, kami disuruh buat skenario ya. Buat skenario, tapi kami harus mengambil posisi kontrol manager. Ini sudah kami laksanakan. Memang sulit Pak Erol, sulit. Cuman sesuatu yang sulit kalau kita berusaha untuk mempelajarinya terus menerus, insya Allah kita bisa. Pasti bisa. Itu tadi Bapak Ibu, kita harus tergerak dulu. Setelah kita tergerak, kita bergerak. Dan kalau kita sudah bergerak, mari kita menggerakkan yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita saling berkolaborasi. Bukan hanya saya, semua. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu guru hebat, cobalah mengikuti guru penggerak. Memang menurut saya banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari untuk upgrade diri kita. Jadi bukan hanya guru itu datang, ngajar, pulang. Bukan Bapak Ibu, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan saya sangat terkejut karena selama ini saya hanya berpikir guru itu datang, ngajar, duduk, pulang, udah. Tapi kita nggak tahu. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapati. Seperti itu kira-kira. Bagaimana Pak Erol? Seperti Pak Erol kali ini bagaimana sudah bisa? Ya memang dalam penerapannya ya Pak Erol ya, posisi manajer ini agak sulit. Kenapa? Karena itu tadi kita ini sebagai guru memang identik dengan seorang guru yang bijaksana. Memang susah kalau maaf ya, kalau kita yang sudah terbiasa mengadaptasi posisi kontrol sebagai penghukum untuk menanding manajer ini memang sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tapi nggak apa-apa Pak Erol, nanti coba kita belajar sama-sama. Oke, Pak Erol, bagaimana sudah puas? Tapi ya ini boleh digunakan selain manajer di saat jam belajar, boleh nggak digunakan selain dari manajer? Oke, saya coba jawab ya Pak Erol. Disarankan seorang pendidik mengadaptasi posisi kontrol sebagai manajer. Diharapkan, sebaiknya disarankan seperti itu Pak. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah bukan hanya mengajar ilmu saja Bapak. Bagaimana kita itu membentuk anak itu memiliki karakter dari dirinya. Karakter pada dirinya itu dimunculkan jika dia sudah ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Yakinlah Bapak, kalau misalnya murid itu sudah memunculkan motivasi intrinsik dari dirinya, artinya dia bisa mengambil solusi dari masalah yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan kita yang memancing dia. Insya Allah Pak, berarti Bapak, Ibu, itu dikasih bintang 5. Saya juga pun belum tentu bisa melaksanakannya, tapi dengan pembelajaran ini saya berusaha ke depannya mengadaptasikan posisi kontrol sebagai manajer di kelas karena memang dampaknya luar biasa Bapak. Dampak luar biasa, mungkin anak tersebut akan mendoakan kita dunia dan akhirat. Kalau yang mengurus saja harus Bapak ya, berarti kita nggak tahu anak itu macam kita atau apa. Tapi kalau Bapak atau kita semua menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, saya rasa sukses guru tersebut dunia akhirat. Oke ya. Kenapa? Kita di sini manajer ini dia seperti bijaksana. Kita merendah, beda sama teman. Kalau Bapak masuk itu melunjak itu teman. Kalau Bapak mengambil posisi kontrol sebagai teman, saya rasa boleh Bapak itu melunjak. Kenapa? Karena antara saya dengan dia murid tidak ada jarak, teman, jadi dia melunjak. Tapi kalau sebagai manajer, saya rasa murid Bapak itu simpatik sama Bapak, bukan melunjak. Oke, seperti itu kira-kira Pak. Begitulah pemahaman ilmu yang sudah saya gali dari posisi kontrol sebagai manajer. Ini insya Allah akan saya terapkan. Sangat banyak dampaknya, sangat besar faedahnya buat saya pribadi nantinya ke depan. Oke Bapak Ibu, mungkin ada lagi? Bagaimana Pak Erol sudah ya? Udah. Lagi lain. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau memang tidak ada, biar saya tutup presentasi saya hari ini. Jadi masuk mengajak maupun mengajak kami bagaimana untuk ajak nanti. Iya Pak, saya akan selalu mengajak Bapak berkolaborasi. Kita sama-sama Pak, bagaimana memajukan sekolah kita ini Pak. Cuman
atau CGP perangkatan contohnya. Nggak apa-apa Pak, kita coba aja kayak saya 3 kali Kita udah latih nih kan. Yang ajak diterapkan bagaimana caranya apa merdeka ini. kurikulum merdeka Yang untuk bermuda ini, kami udah bergerak, kami ajak kami bergerak. Iya Pak. Oke, di kurikulum kami pendidikan ini materi kami belum sampai di kurikulum merdeka, belum sampai situ Pak. Cuman yang kami sudah terangkan adalah nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif yang aplikasinya di sekolah. Kasih motivasinya, Bu. Ya. Biar paham. Motivasinya saya ambil Bapak Guru hebat, mari kita bergerak dan menggerakkan. Semangat, pasti kita bisa memajukan sekolah kita. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita pasti bisa. Tapi kita harus saling berkolaborasi, bukan siapa lu siapa gua. Ya, oke itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, dari saya tutup ya, karena ini juga sudah siap. Dan Ibu mau juga lanjut ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi saya hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi saya berjalan dengan lancar dan saling berkolaborasi dan bersinergi antara saya dengan guru hebat SD 49. Saya berdoa semoga kedepannya di SD 49 kita ini akan ada calon guru penggerak berikutnya setelah saya. Saya tidak sendiri. Supaya saya punya teman. Supaya saya punya teman. Oke, Bapak Ibu, ya, saya berdoa 1 dari 10, 1 dari 10. Kita sama-sama membangun sekolah 49 kita ini. Kenapa sekolah lain bisa? Kita juga harus bisa. Kenapa? Kualitas di sekolah kita banyak yang bagus. Ada Ibu Alfi, ada Ibu Fani, ada Ibu Anita, ada yang lainnya juga. Saya rasa Pak Ali juga kompeten di bidang ini. Ya. Ini yang juga. Saya memberikan kita dukungan spiritual ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sore. Dan enggak grogi dan Itu grogi itu awal-awalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Apa kabar? Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini Ibu masuk di kelas ini, kita mau memahami atau kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa Bu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita, apa yang mau kita terapkan di dalam kelas kita ini. Nah, jadi nanti anak-anak Ibu akan Ibu kasih kertas post-it. Anak-anak boleh tulis di sini apa yang pengen kita buat di kelas ini untuk keyakinan kelas kita. Ibu kasih waktu untuk menulis ini, waktunya 1 menit ya. Setelah itu nanti akan satu-satu menempelkan apa yang dia tulis. Bisa? Nah, ini anak-anak harus hati-hati ya, peretaknya ada di belakang. Jadi anak-anak nulisnya harus di sini, di depan ya. Jadi kertasnya jangan ditukar-tukar posisinya. Oke, bisa Ibu mulai ya. Nah, Ibu bagi ya. Ini silakan tulis. Kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Kakak tulis saja, bebas ya. Apa aja boleh, silakan ditulis. Nah, yang sudah dapat kertas post-it-nya, anak-anak sudah mulai tulis ya, apa yang mau kalian tulis untuk keyakinan kelas yang akan kita buat di dalam kelas.
Bu, berapa buatnya? Masing-masing anak buatnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita rangkum, kita ambil kesimpulan. Apa keyakinan kelas yang mau kita buat di kelas kita ini? Ayo, silakan tulis ya. Silakan ditulis apa keyakinan kelas yang mau kita terapkan di kelas ini, nak. Yuk. Waktunya tidak lama ya, Ibu kasih waktunya 1 menit untuk menuliskan apa mau keyakinan kelas yang mau kita buat di kelas kita ini. Misalnya, kamu pengen kelas kita ini bersih, maka kamu boleh tulisnya kelas bersih. Nanti bahasa kalian kalau masih yang kurang positif, nanti kita ubah menjadi kalimat positif, ya. Oke. Sudah nak, waktunya 5 detik lagi. Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, bagus. Anak pinter, anak berprestasi. Sudah ya? Kalau sudah, kita akan mulai menempelkan kertas posit-nya di sini ya, nak, di sini. Nanti kertas posit yang sudah kamu tulis, kamu tempelnya di sini rapi ya, rapi. Kemudian setelah kamu tempel, maka kita akan merangkum apa keyakinan kelas yang kita harapkan ada di kelas kita ini. Oke, kita mulai dari barisan yang sebelah kanan. Ayo, satu-satu maju ke depan, tempel di sini, nak. Ayo, apa? Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menuliskan keyakinan kelas apa yang pengen kita terapkan di dalam kelas kita ini. Sekarang ibu akan membaca apa saja yang kalian tulis. Setelah ibu baca, kita akan merangkum apa kira-kira yang pengen kelas kita ini buat untuk menjadi keyakinan kelas di kelas kita ini ya. Ibu baca ya. Saya ingin kelas ini aman dan tentram. Berarti tertib ya, kelas yang tertib. Kemudian saya mau kelas ini bersih. Berarti kelas bersih. Kemudian saya ingin kelas bersih. Oke, sama ya, kelas bersih. Saya ingin kelas ini bersih. Oke, kelas bersih. Saya ingin kelas ini bersih. Sama. Saya ingin kelas ini bersih. Saya ingin kelas ini bersih dan rapi. Berarti tetap ya, kebersihan dan kerapian. Saya kelasnya pengen bersih. Aku ingin kelas ini menjadi kelas bersih dan jadi paling tertib dan disiplin. Berarti tetap ya ketertiban di dalam kelas. Kemudian saya ingin kelas ini rapi, bersih dan tidak banyak sampah. Kelas bersih dan rapi tanpa adanya sampah. Saya ingin kelas ini bersih, nyaman dan teratur. Saya ingin kelas ini bersih, nyaman dan teratur. Keyakinan kelas pengen kelas bersih. Pengen kelas bersih dan tidak ada sampah. Oke, bagus. Sekarang kita yang sebelah sini ya. Menjaga kelas lebih bersih agar kelas tertib dan teratur. Saya ingin kelas ini rapi. Saya ingin semua yang ada di kelas ini berteman baik. Berteman baik. Bagus ya, ini satu ya. Saya ingin semua yang ada di kelas ini berteman baik. Berarti apa? Saling menghargai antar teman, saling menghargai dan menghormati antar teman. Oke.
Saya mau kelas ini tertib, berarti ketertiban ya. Saya mau kelas bersih, saya mau sekolah bersih. Bu, saya pengen sekolah ini bersih. Bu, saya pengen kelas ini bersih, kelas kita bersih, dan kelas kita bersih. Oke, setelah Ibu membaca apa yang kalian tulis, maka kita bisa merangkum apa saja yang bisa kita jadikan keyakinan kelas di kelas kita ini. Yang pertama, apa tadi? Kelas bersih. Oke, kelas bersih. Ibu tulis ya, kelas bersih. Yang kedua apa tadi yang setelah Ibu baca? Tertib saat belajar. Oke, tertib saat belajar. Yang ketiga apa tadi? Dengan baik. Iya, menghormati dan menghargai teman ya, menghormati dan menghargai teman. Nah, satu lagi nak, apa kira-kira? Disiplin ya. Oke, bisa kita ambil disiplin. Satu lagi apa? Apa nak? Kelas yang aman. Kelas bersih tadi kan sudah. Tertib, menghormati dan menghargai teman, disiplin. Satu lagi apa? Apa nak? Kerapian kelas ya, kerapian kelas. Oke, jadi inilah keyakinan kelas yang harus kita sepakati di kelas ini. Apakah semua setuju? Apakah semua setuju? Setuju. Sekarang Ibu bacakan lagi ya. Keyakinan kelas di kelas kita ini, kelas 5A, yang pertama, kelas bersih. Yang kedua, tertib saat belajar. Menghormati dan menghargai teman. Disiplin. Kemudian kerapian kelas. Nah, kelima ini nak, kelima keyakinan kelas ini setuju kita laksanakan di kelas? Setuju kita laksanakan di kelas? Yakin? Ya, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak Ibu, kita menandatangani surat persetujuan untuk keyakinan kelas yang kita akan buat. Maju satu persatu untuk tanda tangan. Kita mulai dari nomor absen 1. Silakan Kak. Tanda tangan ya. Nomor absen 1. Oke. Berikutnya ya nak, nomor absen 2. Nomor absen 2. Oke, berikutnya. 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 Ayo, seterusnya. Berikutnya nak. Iya, berikutnya. Iya, berikutnya. 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 Ayo, berikutnya. Berikutnya. Selanjutnya.
ya. Keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama adalah bersih. Yang kedua adalah tertib saat belajar. Yang ketiga adalah menghormati dan menghargai teman. Yang keempat adalah disiplin. Yang kelima adalah perhatian kelas. Oke anak-anak ibu, ingat ya, ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak ibu sudah menyetujuinya dan kita harus melaksanakannya mulai esok hari. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila dari kelas 5A. Saya sangat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Aditya. Saya dari kelas 5A. Sangat penting supaya kami bertanggung jawab.